Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Aditya. Di sini saya akan memberi tutorial kepada kalian semua bagaimana cara mendeploy website sederhana yang saya buat ke dalam Docker. Di sini saya dalam format PHP dan ada database-nya. Pertama, di sini saya menggunakan salah satu aplikasi yaitu Docker Desktop. Sebenarnya bisa menggunakan di Docker di Linux segala macam, tapi karena lebih mudah di Docker Desktop, jadi saya menggunakan Docker Desktop. Di sini yang harus kalian siapkan pertama, kalian harus sign up dulu atau sign in menggunakan akun Docker, Docker Hub yang dibuat di aplikasinya langsung atau bisa di website. Di sini ya, website yang saya namai adalah website Sayana, yaitu salah satu website produk saya yang saya buat selama saya bersekolah. Kemudian si Docker ini tuh harus kalian install dulu beberapa tools atau beberapa extension. Di sini tuh kita harus menginstal yang pertama ada PHP, yang kedua ada PHP MyAdmin, dan yang ketiga ada MySQL untuk database-nya. Di sini kita, untuk menginstalnya, kita ke command prompt karena di Docker-nya langsung itu tidak bisa secara update, teman-teman nggak bisa yang terbaru gitu. Untuk command-nya seperti ini, Docker image-nya apa, misal PHP, terus latest. Karena saya sudah menginstal, jadi ini tidak akan terproses kembali. Kemudian, kalau udah terinstall semuanya, maka akan ada di image di sini. Di sini ada terlihat, ada PHP admin, ada PHP dan MySQL untuk database-nya. Kemudian, hal yang harus selanjutnya kalian buat adalah pada Visual Studio Code atau di file website kalian, di sini saya menyimpan file website saya itu di deploy di website saya di local disk atau di C. Kemudian pada Visual Studio Code kalian harus menyiapkan yang namanya yang pertama Docker sleepcompose.yml. Ini tuh untuk memasukkan image atau beberapa service yang akan nantinya digunakan. Kemudian ada Docker file untuk PHP-nya nanti. Sini saya akan menjelaskan dulu tentang Docker Compose-nya. Docker Compose di sini itu adalah untuk menjalankan 3 image atau 3 container secara sekaligus di dalam waktu yang sama. Kemudian di sini versinya 3.9 karena versi yang terbaru atau latest. Di sini kita volumenya dikonfigurasi di var, HWW dan HTML. Nah, di sini yang paling penting ada port yang saya gunakan di service PHP ini atau service indexing nanti menggunakan port 9000. Kemudian di sini ada MySQLDB untuk database-nya dan di sini PPMyAdmin untuk mengakses database secara lokal sesuai port yang saya buat. Di sini saya menggunakan port 9001. Nah, selanjutnya ketika sudah terbereskan si Docker Compose dan si Docker filenya, kalian langsung ke terminal, lalu ketikkan yang namanya Docker Compose up. Up minde. Minde ini untuk apa? Untuk hide si proses bagian lognya. Nah, di sini bisa terlihat bahwa 3 image yang kita upload tadi sudah terrunning gitu. Nah, oke, selanjutnya kalau misalkan udah terrunning seperti ini, bisa dicek langsung di Docker si desktopnya dengan kita buka Docker desktop, buka kontainer dan buka website yang otomatis si website saya itu bakal langsung terup di si kontainer dan kita bisa lihat tiga-tiganya running atau bisa langsung di Visual Studio Code untuk melihat dengan mengetikkan yang namanya Docker PS. Nah, ini tuh bisa dilihat bahwa itu pernah di create satu hari yang lalu karena saya udah mencoba hari kemarin untuk mencoba ini. Nah, kemudian setelah running seperti ini, bisa dilihat bahwa port yang saya berikan untuk indeks atau PHP-nya itu pada port 9000. Lalu kita coba akses di Chrome, mengetikkan localhost 2.9000. Nah, di sini bisa terlihat bahwa website yang saya buat untuk yang saya punya gitu ada bisa diakses. Kemudian di sini tuh ada yang namanya saya masukkan dalam website saya itu yang menggunakan database. Di sini kita lihat di Visual Studio Code, port yang saya arahkan untuk PHP MyAdmin itu adalah port 9001. Ini kita coba akses terlebih dahulu untuk melihat database-nya.
Nah, sebelumnya untuk masuk ke sini kita bakal coba lihat dulu di bagian ini, MySQL root. Nah, si passwordnya itu adalah root. Kemudian pada database yang kita koneksikan di codingan yang sudah di sebelumnya, di sini kita bisa lihat disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Yang pertama saya menggunakan nama database yaitu MySQL_DB itu untuk nama server PHP MyAdmin. Kemudian untuk username saya root, passwordnya terus root, dan database yang saya gunakan adalah kesan. Nah, kemudian kita coba masuk. Ini udah ada MySQL_DB. Nah, bisa masuk. Nah, di sini awalnya si kesan-kesannya langsung terbuat untuk database-nya. Karena belum ada isinya apa-apa, jadi kita harus mengimport terlebih dahulu isi database yang sudah kita konfig sebelumnya. Karena udah dimasukkan, kita bakal mencoba untuk melihat database-nya. Kemudian kita cek untuk bisa apa tidak mengisi form yang udah di sini. Kita hubungi sekarang ya dengan nama Sandi, @gmail.com, 08 misalnya. Wah, keren sekali Kak. Kita coba apakah berhasil. Ya, ini lihat localhost 9000 merespon bahwa masukan sudah terima dan terima kasih. Kita lihat di database. Dan coba awalnya ini belum ada, kita coba lagi. Sudah muncul inputan yang saya masukkan lagi, dan itu adalah hasil dari deploy website sederhana menggunakan Docker Desktop sekaligus dengan database-nya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian terus belajar dan jangan lupa tekan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.